Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa hadir di masjid ini untuk menjalankan salah satu ibadah, yaitu sholat isya dan sholat tarawih. Dan juga kita bersyukur pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, diantaranya berupa hujan. Ya, hujan ini rahmat para jemaah sekalian, bukan musibah, rahmat. Dan luar biasanya dengan semuanya ini adalah orang-orang yang termasuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam kondisi hujan seperti ini, enak-enaknya di rumah, ya mungkin pakai selimut dan sebagainya macamnya, namun jenengan tetap hadir di masjid ini. Ini luar biasa. Dan termasuk ini adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan kita semuanya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini di antara ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Di waktu itu juga bulan Ramadan ada perang, gitu ya. Dan di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 105, ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Kemudian Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai petunjuk, pembeda, penjelas. Untuk siapa? Tidak lain untuk kita semuanya. Jadi dengan adanya Al-Quran ini adalah salah satu pedoman hidup bagi kita semuanya. Dan Al-Quran ini kejadiannya adalah di waktu bulan Ramadan, dan yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu itu di mana Bapak Ibu sekalian? Menerimanya? Di mana? Di Gua Hira. Bagaimana luar biasanya pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu itu. Malaikat mendatangi, Iqra. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Bacalah, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang pertama diwahyukan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini, masyaallah muslimin rahimakumullah, merupakan mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi isi Al-Quran itu tidak hanyalah sebagai pembeda saja. Al-Quran itu sudah lengkap para jamaah sekalian,
kalau kehidupan kita ini merujuk pada Al-Quran, itu masalah beres. Masalah rumah tangga, lihat di Al-Quran. Di situ ada contoh-contoh ya yang luar biasa dari Luqman, keluarga Luqman. Terkait jual beli ada. Bagaimana jual beli itu yang bagus? Ada semua para jamaah sekalian. Terkait waris ada. Maka kalau ada warisan, kita merujuknya kepada Al-Quran, itu tidak ada perperangan atau bunuh saling membunuh sama saudara. Karena sudah diatur dalam Al-Quran, ini anak laki-laki, ini anak perempuan, dapat berapa, ibunya meninggal atau tidak, ayahnya bagaimana, itu ada semuanya. Bukan berarti, oh ini orang anak yang tua, dapat sekian hektar, ini anaknya paling kecil, udahlah dapat berapa meter. Bukan seperti itu. Kalau kita merujuk pada Al-Quran. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi pedoman Al-Quran itu menjadikan kita beres masalah urusan kita. Ya. Di sisi lain para jemaah sekalian, tidak hanyalah Al-Quran itu sebagai pembeda atau sebagai petunjuk saja. Tetapi Al-Quran bagi diri kita itu masih banyak sekali. Ya. Apa yang kita dapatkan dengan Al-Quran itu? Yaitu bagi kita yang membaca, ya, bagi kita yang membaca ketika di dunia, Al-Quran ini bisa menjadikan salah satu dari syafaat yang bisa memberikan pertolongan kita ketika di akhirat nanti. Jadi, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada orang yang telah membacanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran ketika di dunia itu bisa menjadikan Al-Quran jadi penolong. Bukan orang-orang yang mempunyai Al-Quran yang banyak. Di rumahnya penerbitan apapun ada. Dari penerbitan Indonesia, Malaysia, Arab ada semuanya. Tapi nggak pernah dibaca. Tapi sebagai apa? Kenang-kenangan saja. Oh, dulu saya pernah haji, pernah umroh, saya beli Al-Quran sana, terbitan sana. Beli. Dulu saya pernah ke Malaysia, saya beli Al-Quran, taruh di rumah. Bukan itu. Tetapi penerbit apapun ketika dibaca di dunia, maka itulah yang akan menjadikan sebuah penolong bagi kita semuanya. Ini yang pertama. Bagi yang kedua, yaitu bagi yang Al-Quran itu juga menjadikan obat bagi diri kita. Obat apa? Obat itu bisa secara lahir kita, batin kita, maupun obat secara fisik. Gitu. Bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, setiap harinya meluangkan waktunya, ya, meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, maka itu akan berdampak pada diri seseorang itu. Apa yang didapatkan? Ya, didapatkan ketenangan pada dirinya. Maka orang-orang galau, ya, supaya hatinya tenang, ambil air wudhu, kemudian apa? Membaca Al-Quran. Allah telah berfirman di surat Al-Isra itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini juga menjadikan syifa, obat diri kita secara lahir maupun secara batin atau fisik. Saya beberapa hari membaca salah satu artikel begitu ya. Kenapa orang-orang Arab itu kok tidak pernah ke rumah sakit? Gitu. Ya menarik kan itu. Kenapa? Gitu. Saya mencoba menggali lagi, mencari informasi. Ya sekarang kan sudah IT ya banyak ya. Saya coba. Apakah benar? Ya ternyata beberapa daerah Arab itu jarang sekali ke mana? Ke rumah sakit. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat pada dirinya. Maka ketika sakit, tidak langsung minum obat.
tidak langsung ke rumah sakit. Ya, mereka itu berusaha membaca Al-Quran, diniatkan untuk obat dan khusyuk untuk mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebiasaan orang-orang Arab di antara beberapa seperti itu. Jadi jamaah sekalian, ketika anak-anak kita atau diri kita sakit yang biasa-biasa saja, atau anaknya rewel, ya biasa ada bayi ya Bapak Ibu sekalian, ada bayi nangis, pempesnya ini nggak apa-apa, nggak sakit badannya, nggak panas, tapi kok cerewet. Coba diterapkan ini Bapak sekalian, ya dibacakan surat Al-Fatihah, ya dibacakan surah-surah Al-Fatihah atau sebagian dari Al-Quran itu, ya, dan diniatkan untuk mengobatinya. Maka orang-orang juga, ya mohon maaf Bapak sekalian, ketika kejadian-kejadian orang-orang yang kemasukan jin, ya itu para peruqyah-peruqyah itu juga membacakan Al-Quran. Meskipun mereka tidak tahu bentuk jinnya itu apa, bagus gak, jelek gak, kita nggak tahu. Tetapi mereka para peruqyah yakin bahwa Al-Quran ini bisa menyembuhkan. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak diragukan lagi. Dibacalah surat-surat dari bagian ayat-ayat itu. Maka itu bisa menyembuhkan orang-orang yang kemasukan jin. Ya, jadi ketika para jenengan ada anaknya kok kesurupan, jangan dibawa ke dukun. Mohon maaf. Ya, jangan dibawa ke dukun. Kemudian kasih minum-minuman yang gak jelas. Itu malah menjadikan anak kita atau diri kita itu masuk jin yang di dalamnya. Dibacakan Al-Quran saja, insya Allah lebih kuat, lebih manjur terkait obat-obat dengan yang dilakukan oleh pada dukun-dukun yang ada. Entah dikumkan akiknya, dicelupkan, kemudian nanti bahwa ini diminumkan. Entah seperti itu, ya itu lebih manjur ketika jenengan bacakan surah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kul a'udzurabbil falak, kul wallahu ahad, kul a'udzurabbin nas. Insya Allah itu lebih ucara. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu diantara Al-Quran yang bisa kita lakukan. Kemudian orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran, itu termasuk dikatakan oleh Rasulullah itu adalah orang yang baik. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang belajar atau mengajarkan Al-Quran. Permasalahannya para jemaah sekalian, kadangkala orang-orang yang merasa dirinya sudah tidak mampu untuk membaca Al-Quran, ya, dia tidak mau berusaha, merasa malu. Aku sudah tua gini masa baca Al-Quran. Saya sudah tua gini kok masa belajar Al-Quran. Ini salah. Sesuatu yang salah. Kenapa saya salahkan? Karena pertama Al-Quran jadi pedoman kita. Kalau kita saja membaca tidak bisa, itu bagaimana cara bisa menjadi pedoman? Ya, jadi ketika kita merasa belum bisa, mari kita angkat diri kita, motivasi diri kita untuk baca Al-Quran. Entah itu cara membaca kita masih ata-ata, ya, dalam arti apa? Gradul, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak apa-apa. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan pahala dengan pahala 20 kebaikan. Apalagi kita sudah mampu untuk belajarnya atau membacanya dengan baik. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu huruf itu adalah 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun, kata Rasulullah. Saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif lam itu 3 huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, dan setiap huruf itu adalah ada pahalanya. Coba jenengan membaca Al-Quran, Al-Fatihah, berapa huruf itu yang kita dapatkan? Dan berapa pahala yang kita dapatkan? Baru kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimahullah. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti itu sangatlah berbeda. Secara pandangan wajah itu pasti berbeda. Karena nur
Ya, jadi Al-Quran juga disebut nur, cahaya. Maka orang-orang penghafal Al-Quran, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari, maka di situ ada pancaran wajah yang berseri-seri. Dan saya pribadi, masyaallah muslimin rahmatullah, sangat iri dan bahkan meneteskan air mata ketika saya melihat program di RCTI ya terkait dengan Hafidz Indonesia. Karena saya mendengarkan anak-anak yang masih usia itu, saya meneteskan air mata. Kenapa? Di antaranya pertama, saya itu merasa iri dengan mereka. Semangatnya, motivasinya untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Bahkan yang lebih sedih sekali, Mas Muslimah, ketika yang membaca Al-Quran itu dengan lantunan suara yang bagus, membacanya yang bagus, tapi kondisi beliau atau dia kondisi yang tidak sempurna dalam arti secara fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesempurnaan dalam matanya. Kemarin saya sempat memberikan motivasi kepada anak-anak, ya, karena anak itu masih kecil, masih bersih. Saya lihat, coba lihatlah video ini itu dengan mata hati kalian. Jangan engkau lihat dengan mata kalian. Kalau melihat dengan mata kalian, maka kalian mandang, oh itu buta itu, matanya nggak ada. Tetapi kalau dengan hatinya, maka subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesempurnaan dalam pandangan, tapi kemampuan untuk membaca Al-Qur'annya, kehafalannya itu luar biasa. Maka ketika saya bilang gitu, beberapa anak-anak itu menangis, saudara sekalian, melihat video yang di Hafidz Indonesia itu, entah itu nazar atau yang lainnya, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mempunyai fisik yang sempurna, tapi hafalannya, bacaannya bagus. Dan masalah muslimin rahimahullah, Al-Quran kalau dipelantunkan dengan sesuai dengan hurufnya, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan intonasi atau nadanya, maka itu sangat indah sekali. Maka jangan heran ketika ada seorang mendengarkan murotal dengan lagu yang bagus, bacaan yang bagus, makhraj huruf bagus, mereka meneteskan air mata. Jangan heran ketika ada seorang imam, kemudian dia menangis terseduh-seduh dengan bacaan Al-Qur'annya, karena mereka itu faham apa yang telah dibacanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika orang paham, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah diguncangkan, bagi orang yang hatinya selantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan merasa sedih, merasa ketakutan. Bagaimana ada tsunami seperti itu saja kita sudah takut, dan berapa yang hancur. Tetapi ini Allah yang menggoyangkan dunia ini atau bumi ini. Kemudian kita nggak paham membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, karena nggak paham dan dibuat main-main. Auzubillah min dzalik. Jadi masyaallah muslimin rahmatullah, Al-Quran itu tidak cukup kita hafal, tidak cukup kita mampu membacanya, tetapi Al-Quran itu juga perlu kita pelajari isi-isinya, kita pelajari artinya, sehingga pada diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa ahlul Quran. Dan orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran itu memiliki wajah yang berseri, memiliki kepribadian yang luar biasa, yang hatinya tenang, yang hatinya penuh dengan cahaya. Dan terakhir masyaallah muslimin rahimakumullah, bagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina. Ini kenapa saya sampaikan juga, saudara-saudara di Palestina seperti itu, dalam gempuran bom, dalam kondisi hempitan seperti itu, mereka kuat. Ternyata rahasianya mereka itu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka tetap membaca Al-Quran walaupun kondisi seperti itu. Dan beberapa waktu lalu, saya melihat bagaimana seorang jenazah yang hancur, mohon maaf maksudnya, di bawah puing-puing bangunan, mereka masih memegang Al-Quran. Ketika saudara-saudara di Palestina,
ada yang dalam kondisi hidup dihimpitan oleh bangunan, dia yang dibaca di lantunan adalah kalamullah, adalah Al-Quran. Inilah adalah orang-orang yang kuat, orang-orang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan diri kita mampu untuk menyempatkan untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Dan termasuk orang-orang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran itulah mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat di Al-Quran. Itu sebagaimana hadis Rasulullah tadi. Para jamaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ilahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.